Salam satu hati sahabat dan selamat bergabung. Tahukah kamu, banyak kandungan di dalam ASI yang baik bagi kesehatan bayi kita? Lalu, apa aja sih yang perlu Bunda konsumsi agar kualitas ASI lebih maksimal? Bagaimana teknik dan posisi menyusui si kecil yang benar? Jangan lupa untuk mengetahui update-update terkini dari kami di Sahabat Satu Hati. Hai sahabat, tahukah kamu bahwa air susu ibu atau ASI adalah sumber gizi utama bayi dari usia 0 hingga 6 bulan? Ini dikenal dengan istilah ASI eksklusif. Bayi hanya mendapatkan asupan gizi dari ASI sepanjang 6 bulan, tanpa diberikan minuman atau makanan tambahan lainnya, sesuai dengan anjuran WHO, UNICEF, dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebab ASI adalah sumber nutrisi terbaik bagi buah hati kita. Untuk itu, para bunda juga harus mendapatkan kecukupan gizi yang baik dengan makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayur, dan juga tinggi protein yang laktogenik. Kira-kira apa saja sih yang dapat merangsang produksi ASI bunda agar lebih lancar? Bunda juga disarankan melakukan pijatan lembut di payudara setiap harinya, mengelola stres juga agar ASI berkualitas dapat diberikan ke bayi. Ini tentunya butuh dukungan seluruh keluarga untuk mendukung tumbuh kembang balita. Ternyata teknik dan posisi menyusui juga sangat penting loh bun. Ingat, bukan hanya sekedar menempel. Bagaimana caranya? Pertama, gendong bayi dengan seluruh tubuh menghadap tubuh ibu. Posisikan hidung dan dagu bayi menghadap payudara. Pastikan juga perut bayi berhadapan dengan perut bunda ya. Dengan anak yang dibawa merangkul tubuh ibu. Jangan terjepit di antara tubuh ibu dan anak. Tangan yang di atas boleh dipegang ibu atau diletakkan di atas dada ibu. Telinga dan lengan anak yang di atas berada dalam satu garis lurus. Kepala anak agak menada dan tenang. Bunda pastikan memeluk bayi dengan nyaman, menahan kepala, leher, dan punggung bayi. Kemudian, pastikan bayi menangkupkan seluruh bagian puting dan areola masuk ke dalam mulut. Bayi akan terdengar suara menelan dan tidak ada suara berdecak. Pastikan bunda cuci tangan dengan bersih dan posisi duduk saat menyusuinya nyaman ya bun. Ada satu tips lagi untuk para bunda agar produksi ASI menjadi lancar, yakni IMD. IMD adalah inisiasi menyusui dini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan proses inisiasi menyusui dini dijalankan dalam 1 jam pertama sejak bayi lahir. Caranya adalah dengan menempatkan bayi di dada ibunya segera setelah sang bayi lahir. Mengapa IMD penting? Karena secara alamiah apabila bayi diletakkan pada dada atau perut sang ibu tanpa dibantu akan mencari sumber puting ibunya dan menyesap ASI. Proses inilah yang menjadi proses penting. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kondisi bunda dan bayi ya, berdasarkan saran medis dari bidan maupun dokter. Ibu yang melahirkan normal dan kondisi bayi yang sehat tentunya bisa segera dilakukan setelah melahirkan. Apa saja sih manfaat IMD? Yang pertama, meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum. Kolostrum adalah tetes ASI pertama ibu yang kaya nutrisi dan membantu mencegah penyakit. Cairan pertama dari ASI ini biasanya berwarna kuning, sangat kental dan hanya sebanyak kira-kira 1 sendok teh. Tak hanya itu, pemberian ASI sejak dini melalui IMD juga baik untuk mencegah gangguan produksi ASI. Yang kedua, mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini diketahui menunjang keberhasilan ASI eksklusif hingga setidaknya bayi berusia 4 bulan. Pemberian ASI eksklusif dianjurkan hingga bayi berusia 6 bulan, namun boleh dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Yang ketiga, memperkuat hubungan ibu dan bayi. Bukti menunjukkan bahwa kulit bayi yang bersentuhan langsung dengan kulit ibunya segera setelah lahir dapat menciptakan keintiman yang lebih dalam dengan sang ibu. Lebih jauh, kulit tubuh bayi yang bersentuhan langsung dengan kulit tubuh ibunya merupakan cara efektif untuk menenangkan bayi sakit yang dapat dilakukan kapan saja. Hal ini juga membuat sang ibu lebih nyaman. Yang keempat, meningkatkan kesehatan bayi. Inisiasi menyusui dini dapat mengurangi angka kematian bayi yang baru lahir. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan, tumbuh kembang, dan membantu membangun daya tahan tubuh bayi. Kemudian, ASI juga sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan bayi. Di ASI bunda terdiri dari foremilk dan hindmilk. Foremilk biasanya di awal saat bayi menyusui yang akan menghilangkan dahaga si kecil. Sementara hindmilk memiliki kandungan lebih tinggi lemak dan kalori. Teksturnya pun berbeda. Hindmilk lebih kental dan berwarna krim yang membuat bayi kenyang lebih lama. Jadi apabila ASI bunda berlimpah dan si kecil minum sedikit, alangkah baiknya bunda perah dulu dan ditampung, sehingga memastikan ASI yang diminum dengan kandungan yang lebih tinggi. Kemudian apabila masih ada sisa, dapat diperah dan digabung dengan formilk sebelumnya.
Kandungan ASI tidak dapat tergantikan dengan susu lainnya ya bunda. Mudah didapatkan dan tersedia selalu sesuai kebutuhan bayi yang menyusui 2 jam sekali. Ternyata ASI tidak hanya bermanfaat untuk bayi, namun juga untuk ibu. Apa aja sih manfaatnya? Nah, semua manfaat ini tentunya didukung pola hidup yang sehat ya, dan minum air yang cukup. Apa sih bedanya ASI dan susu formula? Nah, ini dia bedanya. Ternyata jauh sekali ya bun kandungannya. Jadi pilih yang mana nih bun? Hebatnya generasi penerus didapat dari bunda yang hebat. Bunda hebat adalah yang terus mengupayakan yang terbaik bagi si kecil dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terima kasih bunda. Salam satu hati.